Halo teman-teman, saya Zidan, balik lagi di channel saya. Kali ini saya berada di stasiun Wonokromo, lagi dan lagi di JPL 17 stasiun Wonokromo. Di sini saya ingin memberikan suatu informasi terkait insiden yang dialami PT KAI pada beberapa hari yang lalu, dan juga mungkin akan saya selingi dengan hunting-hunting kereta api yang akan melintas di lintas stasiun Wonokromo ini. Akan saya jelaskan sekarang seperti apa. Oke teman-teman, jadi pada beberapa hari yang lalu PT KAI mengalami sebuah insiden yang dimana itu melibatkan satu kru asisten masinis dan satu lokomotif CC2017710 tipe induksi Totopo. Jadi di tanggal 14 Desember 2024 CC2017710 tipe induksi Totopo mengalami insiden, yaitu tertemper kontainer di stasiun Kalimas. Jadi pada tanggal 14 di malam hari itu CC2017710 ini ditugaskan untuk menjadi langsiran kontainer di stasiun Kalimas, tapi entah kenapa ya teman-teman, mungkin dari juru langsir yang bertugas juga mengiranya lintas yang dilewati CC2017710 ini dengan kontainer yang ditumpuk itu jaraknya sudah aman ya. Mungkin juru langsirnya mengiranya jarak antar lokomotif dan kontainer yang ditumpuk di stasiun Kalimas itu sudah aman alias bisa dilalui, tapi ternyata dugaannya salah. Jadi CC2017710 tipe induksi Totopo ini crash saat entah maju entah mundur ya. Jadi setengah dari kabin lokomotif CC2017710 Totopo ini itu hilang atau bolong, atau bisa dibilang patah, bolong, rusak. Jadi benar-benar bolong. Saya lihat foto-foto dokumentasinya itu benar-benar parah banget ya teman. Jadi benar-benar hilang, nggak ada atapnya. Jadi menyisakan kursi asisten masinis dan pintu akses keluar masuk asisten masinis dan masinis. Jadi jika lokomotifnya posisi shorthood di bagian sebelah kiri ya teman, di bagian sebelah kiri itu lokomotifnya mengalami rusak parah. Bahkan dampak atau impact dari kejadian tersebut, kabin dari CC2017710 tipe induksi Totopo tidak hanya patah atau bolong tanpa atap, tapi juga terangkat ya teman. Jadi hidung kotak yang ada di CC2017710 itu terangkat sedikit, miring ke kiri ya teman. Itu mungkin efek dari insiden tersebut. Dari insiden tersebut ini melibatkan korban satu kru asisten masinis yang mengalami luka-luka, dan saya harap tidak mengalami luka yang serius, jadi bisa kembali sembuh dan berdinas kembali. Blong tanpa atap ya teman-teman, cuma sisa kursi dan pintu akses keluar masuk asisten masinis dan masinis yang itu pun juga rusak kayak teman-teman. Benar-benar setengah dari kabin tersebut hilang atau bolong. Dari insiden tersebut CC2017710 Depo Induksi Totopo pada tanggal 15 Desember 2024 itu dikirim dari Depo Induksi Totopo menuju ke Balayasa Yogyakarta guna perbaikan lokomotif CC2017710 tipe induksi Totopo. Saya sempat dokumentasiin hunting KLB kirim lokomotif tersebut di JPL 5 Ambengan dan JPL 8 Stasiun Surabaya Gubeng. Jadi langsung saja saya akan tunjukkan cuplikan saya hunting KLB kirim lokomotif CC2017710 tipe induksi Totopo yang
baru saja keluar dari Depo Induk Sitotopo dan akan dikirim ke Balai Yogyakarta. Jadi skemanya itu double traksi. Jadi susunan dari KLB tersebut ada CC201, yang satu sebagai lokomotif berdinas pada KLB tersebut, yang satu adalah lokomotif yang terlibat insiden pada tanggal 14 Desember 2024 kemarin dan membawa satu gerbong bagasi sebagai bantu pengereman selama di perjalanan. Halo teman-teman, di depan saya ini ada kereta api kirim lokomotif pasca tertemper kontainer ya di stasiun Kalimas. Jadi aktif CC2017710 Depo Induk Sitotopo mengalami temperan di stasiun Kalimas kemarin ya. Oke teman-teman, kita langsung saja kejar. Oke teman-teman, di depan saya ini ada lokomotif CC20120 dan CC20114 yang hari ini dikirim ke Balai Yogyakarta guna perbaikan kabin ya, yang kemarin sempat gasruk bersamaan dengan kontainer di stasiun Kalimas. Dan saya tadi juga sudah hunting di JPL Ambengan dan sekarang saya pindah di JPL 8 stasiun Surabaya Gubeng. Oke, KLB-nya mengarah ke sini ternyata. Oke, KLB-nya telah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng dan akan lanjut sampai stasiun berikutnya ya, dan akan dikirim ke Balai Yogyakarta. Dan KLB tersebut juga berjalan dengan batas kecepatan maksimal 45 km per jam. Jadi saya niatnya ingin kejar-kejaran ya teman-teman, dari JPL 5 Ambengan sampai JPL 26 stasiun sepanjang, tapi nggak sempat karena ada beberapa faktor yang saya tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk kejar-kejaran dengan kirim KLB tersebut. Oke teman-teman, kereta api Sancaka, tapi ini kenapa ya lambat ya? BLB kah? Kayaknya BLB ya teman-teman. Beneran loh, berhenti di jalur 1 teman-teman. BLB nih, kereta api Sancaka. Wah, langka banget ini teman. Apa ya kok BLB ya? Wah, BLB Sancakanya. Oke teman-teman, ini termasuk momen langka karena Argo Semerunya masuk di jalur 2 ya. Biasanya berjalan langsung di jalur 1, tapi ini di jalur 2.
Oke teman-teman, di depan saya ini ada kereta api Ranggajati dengan relasi Cirebon hingga Jember ya. Persiapan belok di Wesel stasiun Wonokromo ya. Belok Wesel depan situ ya teman. Oh ternyata nggak belok. Saya kira belok teman. Biasanya belok sih teman. Kereta api Ranggajati kok tumben berhenti ya teman. Biasanya nggak berhenti sih teman-teman, berjalan langsung ya. Ini kok tumben berhenti ya? Apa karena belok ya? Jadinya masuk stasiun Wonokromo pelan ya. Tapi ini berhenti nih teman-teman. Waduh. Tadi Sancaka PLB dan sekarang Ranggajati PLB. Nggak tahu ya saya, kalau Ranggajati sih setahu saya memang berjalan langsung ya teman-teman, nggak berhenti di stasiun Wonokromo. Tapi ini berhenti, ini kayaknya berhenti apa berjalan langsung ya? Kayaknya berjalan langsung teman-teman, tapi pelan banget sih. Oh berhenti ternyata. Oke teman-teman, lampu sorot dari lokomotif CC206 yang berdinas dengan kereta api Wijaya Kusuma telah terlihat ya. Menyilang kereta api Ranggajati di stasiun Wonokromo. Dan ini momen langka sih teman-teman menurut saya. Karena jarang sekali silang di sini. Oke teman-teman, sampai sini saja video saya kali ini. Sedikit info dari insiden yang dialami PT KAI pada tanggal 14 Desember 2024 kemarin, dan saya juga hunting beberapa kereta api lainnya di stasiun Wonokromo ini. Dan tadi kereta api Ranggajati dan kereta api Sancaka itu mengalami berhenti luar biasa atau bisa disebut BLB di stasiun Wonokromo. Entah ini kejadian yang normal atau enggak, saya nggak tahu, karena setahu saya memang kedua kereta api tersebut itu berjalan langsung di stasiun Wonokromo. Dan untuk CC201 7710 di Pondok Sitotopo itu sudah dikirim ke Balai Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2024 kemarin, dan traksi ganda ya dengan lokomotif yang berdinas sebagai penarik dari lokomotif CC201 7710 di Pondok Sitotopo, dipandu dengan satu bagasi untuk bantu pengereman selama di perjalanan, karena lokomotif CC201 7710 itu lokomotif dingin ya, alias tidak nyala. Jadi untuk pengereman harus dibantu dengan satu gerbong bagasi. Ya, saya harap semoga kru yang terlibat tidak mengalami luka serius dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala ya teman-teman. Dan juga CC201 juga cepat selesai perbaikannya dan mulai dinas kembali di lintas Daup 8 ini ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Saya Zidan Lavani, sampai jumpa di video berikutnya.